Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafanis yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan bahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, beberapa hari yang lalu, yakni ada sebuah pernyataan dari anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Margus Mekeng, menimbulkan kontroversi. Dalam rapat bersama Kementerian Keuangan Senin 27 Maret 2023, ia menyatakan bahwa memakan uang haram dalam jumlah kecil tidak terlalu salah. Sebab manusia bukan seorang malaikat, tapi jangan pula menjadi setan. Itu katanya. Ini kalau makan uang haram kecil-kecil, ya oke lah. Ini makan uang haram sampai begitu berlebih, akhirnya Tuhan marah. Urai Mekeng. Apakah ucapan Mekeng pembenaran terhadap tipikor atau tindak pidana korupsi? Apakah dampak ucapan tersebut semakin membuat publik tidak percaya kepada para pejabat? Apakah demokrasi menyuburkan politisi yang bermental korup? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Bung Lutfi dari Indonesia Justice Monitor. Assalamualaikum, Bung Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nanang. Alhamdulillah, sehat Bung ya. Alhamdulillah, khair. Bung Lutfi, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, yakni Margus Mekeng, bikin geger saat rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Senin 27 Maret kemarin. Mekeng awalnya mengomentari kasus Rafael Alun Trisambodo dan menyebut kebanyakan makan uang haram. Lalu Mekeng berceletuk bahwa makan uang haram dalam ukuran kecil boleh-boleh saja, it's fine. Apakah ucapan Mekeng ini merupakan pembenaran atas tindak pidana korupsi, Bung? Bagaimana tanggapan Bung Lutfi? Ya, baik ya, terima kasih Bung Nanang. Jadi pernyataan Mekeng ini menurut saya memang jelas itu pembenaran terhadap tindak pidana korupsi yang tentu jelas-jelas haram gitu. Dan lagi pula kalau kita lihat kejahatan besar itu Bung Nanang biasanya memang diawali dengan kejahatan kecil gitu. Di kejahatan yang dilakukan besar. Itu kalau seorang misalnya sudah berani membunuh, nah itu kalau memukul itu biasanya sudah biasa. Nggak mungkin orang tiba-tiba bisa membunuh gitu. Kalau memukul aja dia nggak biasa gitu. Termasuk diantaranya korupsi gitu. Ya tindak pidana korupsi. Itu biasanya kalau orang sudah berani korupsi besar, itu biasanya diawali dengan korupsi-korupsi kecil dulu gitu. Ya mana bisa seorang dia bisa langsung korupsi dalam level dan jumlah yang sangat besar, sementara yang kecil tidak pernah dialami, yang tidak pernah dia lakukan gitu. Jadi apa namanya, termasuk diantaranya para pejabat yang apa korupsinya besar-besar itu sampai kemudian triliunan dan seterusnya, itu biasa biasa diawali dari korupsi yang kecil-kecil gitu. Kita nggak ngerti yang kecil dimaksud itu berapa gitu ya. Apakah 1-2 miliar itu kecil gitu? Jadi pertanyaan gitu. Jadi apa nih itu yang pertama itu. Jadi dan itu tentu menyesuaikan dengan level jabatan ya. Jabatan kecil nggak mungkin korupsinya besar ya. Semakin tinggi jabatan seorang itu kemungkinan korupsi akan semakin besar. Level staff, level itu mungkin kecil-kecil. Tapi sudah level memiliki jabatan, apalagi kemudian dia berkuasa terhadap anggaran, nah, itu biasanya level korupsinya itu juga besar gitu. Nah, yaitu kira-kira itu logikanya. Sehingga ketika seorang masih menjadi pejabat rendahan ya korupsinya kecil-kecilan. Ketika dia sudah merasa aman ya dengan apa yang dia lakukan begitu ya, maka dia akan mengulanginya gitu. Mengulanginya lagi, lain lagi sampai kemudian dia biasanya mencoba modus operandi yang baru gitu. Yang kemudian apa namanya bisa jadi berbeda-beda itu modusnya gitu. Sampai pada satu titik ya dia akan berani melakukan korupsi dalam skala yang besar. Disebut dengan misalnya mega korupsi. Tentu berdasarkan apa namanya kewenangan dengan berbagai macam modus yang kemudian dijalani sebelumnya. Jadi itu yang
apa namanya logikanya begitu gitu. Nah, ya poin yang ingin saya sampaikan itu adalah bahwa korupsi itu tetap haram. Mau kecil, mau besar tetap haram gitu. Dan suatu yang haram itu kan pasti dosa gitu. Nah, perbuatan dosa itu ya itu kalau tidak diinsyafi oleh para pelakunya, biasanya akan membawa pelakunya itu apa untuk melakukan hal yang lebih besar lagi gitu. Ya karena ini sudah terbiasa melakukan dosa-dosa yang kecil, kejahatan-kejahatan kecil, maka dia akan terbiasa melakukan dosa yang besar. Jadi apa dan ungkapan Bang Mekeng ini menurut saya sangat sangat berbahaya gitu karena bisa melegitimasi tindak pidana korupsi ya dengan alasan korupsinya kecil-kecilan yang kita pun sendiri nggak tahu yang dimaksud Mac yang kecil itu berapa gitu loh. Ya, ya apakah 1-2 miliar itu kecil, 10-2 miliar, 10-20 miliar itu kecil. Nah, jadi pertanyaan juga, ini maksud yang kecil itu berapa? Nggak mungkin kalau menurut saya orang orang selevel Mac yang itu misalnya 100-200 ribu itu nggak mungkin gitu ya. Itu apa namanya super kecil gitu ya. Nah, jadi poinnya itu. Jadi poinnya saya ingin sampaikan itu adalah bahwa korupsi tetap haram, sesuatu yang haram itu pasti dosa dan biasanya kalau orang tidak menginsafi perbuatan dosanya, dia akan cenderung untuk kemudian apa namanya melakukannya lagi dan terus melakukannya lagi sampai kemudian pada level yang tinggi. Nah, jadi ini sangat berbahaya ya pernyataannya mereka yang ini karena apa? Karena pertama orang udahlah kalau kecil nggak ada masalah. Nanti ketika kemudian itu ada jebakan-jebakan berikutnya ya yakni dengan korupsi yang jumlah yang besar dan skala yang besar gitu. Jadi menurut saya tidak mungkin seorang dia bisa melakukan korupsi yang sangat besar kalau tidak dimulai dengan korupsi yang kecil. Nah, itu poinnya. Iya. Apakah memang dampak ucapan dari seorang anggota dewan ini ya, Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat gitu, ya, ini justru akan membuat publik tidak percaya sama pejabat. Lah ini Ya, yang kecil aja diremehkan apalagi yang gede kan gitu. iya, iya, iya. Jadi apa begini Bung Nanang. Jadi sebelum pernyataannya Bang Mekeng ini pun sebenarnya masyarakat itu sudah banyak yang tidak percaya terhadap perilakunya para pejabat, termasuk anggota dewan tentunya. Jadi sebelum pernyataan ini pun orang tuh sudah banyak yang nggak percaya, apalagi ditambah dengan pernyataannya Mekeng ini yang seolah-olah apa namanya akan semakin membuat masyarakat itu tidak percaya bahkan ya sampai pada titik muak mungkin ya dengan perilakunya para pejabat-pejabat yang korup itu gitu. Dan pernyataan mereka ini pun akan semakin apa ya memberikan gambaran dan membuka perilaku para pejabat yang bisa jadi sudah terbiasa makan uang haram gitu loh. Ya kan? Ya kalau kecil nggak apa-apa. Ini kan membuka tabir sebenarnya. Semakin semakin memperjelas ya. Bukan membuka tabir, tapi semakin terlihat jelas bagaimana sebenarnya perilaku pejabat-pejabat yang korup itu yang menganggap apa korupsi kecil yang lagi-lagi ini kita nggak maksud kecil itu berapa itu kan dianggap perkara yang lumrah dan biasa gitu. Jadi sebenarnya apa-apa yang disampaikan oleh Mekeng tadi itu sebenarnya membuka aibnya para pejabat sendiri yang terkadang apa namanya yang mungkin bisa melakukan perkara yang Recording in progress. itu yang jadi poin. Jadi sebelum pernyataan ini pun orang apa namanya tidak percaya ya apalagi kemudian ditambah dengan pernyataannya Mekeng tadi orang semakin tidak percaya bisa jadi semakin muak gitu loh. Iya. Baik, next Bung Lutfi. Ya. Apakah sistem melansir halaman laporan harta kekayaan penyelenggara kekayaan negara, ya kekayaan Kias Mekeng ini mencapai 73,3 miliar, melebihi presiden ini luar biasa. Itu yang diketahui ya. Oh iya, melebihi Rafael Alun Trisambodo. Ini yang kehitung, belum yang kehitung ini ya. Total Yang dilaporkan. Total ini untuk periode 2021 yang ia laporkan pada 4 Oktober 2022. Aset terbesarnya yakni berupa harta lainnya senilai 52,3 miliar. Masya Allah. Apakah harta Mekeng sendiri wajar dan wajarkah harta para pejabat kian berlipat saat ekonomi rakyat rentan sekarat, Bung Lutfi? Kalau bagi orang yang menganggap bahwa korupsi itu walaupun kecil tadi itu biasa, mungkin mereka anggap harta segitu wajar. Gitu. Kalau mereka yang menganggap bahwa korupsi itu ya nggak apa-apa lah gitu kecil juga. Kalau ditumpuk-tumpuk kecil-kecil jadi besar loh. Itu yang saya maksudnya dengan
nggak apa-apa lah korupsi mungkin 1 miliar 2 miliar bagi dia gitu ya. Kalau dikumpulkan itu sudah jadi puluhan miliar kan begitu. Jadi kalau kalau menurut cara pandang orang yang korupsi itu biasa asal jangan terlalu besar, nah mungkin harta segitu wajar gitu. Menurut dia loh ya. Tapi kalau kita lihat gaji anggota Dewan DPR RI ya sekelas Mekeng misalnya, itu kalau hanya mengandalkan gaji pokok dan tunjangan yang kurang lebih sekitar 75 juta gitu ya. Saya nggak tahu yang lain ya. Saya nggak tahu yang tapi kalau kemudian kita lihat apa namanya gaji anggota DPR RI begitu ya dengan gaji pokoknya lalu kemudian tunjangannya itu mungkin sekitar 75 juta atau mungkin 100 juta lah gitu mungkin ya. Saya nggak tahu penghasilan yang lain gitu. Itu sangat tidak wajar tentunya gitu. Kalau mengacu kepada gaji pokok dan tunjangan yang sekitar sekitar 75 juta itu gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah ya tadi gitu, harta sebanyak itu tuh dari mana gitu yang didapatkan oleh Mekeng tadi gitu. Sebenarnya yang lebih tahu itu Bang Mekeng itu sendiri gitu ya. Yang kemudian harta 70 miliar itu yang dia harus buktikan ya itu harta yang didapat itu dari mana gitu. Ya apakah kemudian berasal dari sumber yang sah dari gaji pokok dia dan kemudian dari tunjangan dia gitu. Nah, kita nggak paham ya. Tapi kalau hanya dia mengandalkan misalnya asumsinya dia hanya jadi anggota dewan, tidak jadi pengusaha misalnya atau lalu kemudian gaji pokoknya dan tunjangan hanya 75 juta. Ya, ini tentu jumlah yang tidak wajar gitu. Sangat tidak wajar tentunya ya. Buat para pejabat 75 juta itu mungkin sekali jalan, sekali makan, sekali nginep di mana, sekali trip luar negeri aja udah orang harus bawa ratusan juta gitu. Untuk ngajak jalan-jalan anak istrinya. Ini kalau hanya segitu menurut saya nggak akan tercukupi gitu. Jadi patokannya itu wajar dan tidak wajar itu kalau menurut orang yang biasa korupsi, wah ini wajar gitu. Atau yang menganggap korupsi itu biasa itu wajar. Tapi kalau mengacu kepada gaji pokok dan tunjangan seorang anggota dewan, ini dengan asumsi dia tidak punya pekerjaan atau kemudian bisnis yang lain, tentu sangat tidak wajar. Dan dia harus membuktikan tuh ya. Dan perlu catat ya Bu Nanang, ini yang dilaporkan gitu. Ini dilaporkan gitu. Kita nggak tahu ada nggak yang tidak dilaporkan atau yang diatasnamakan atas harta orang lain. Seperti kasus Rubicon kemarin itu kan, itu bukan atas nama Alun tadi gitu ya, pejabat di pajak tadi, tapi atas nama orang lain. Yang ternyata atas nama orang lain itu pun katanya rumahnya sangat sederhana, kemudian dia hanya punya motor apa gitu. Jadi apa yang dilaporkan itu kita nggak tahu harta yang tidak dilaporkan gitu ya. Nah, yang perlu catat itu adalah yang dia sampaikan itu harta yang dilaporkan. Nah, itu seperti itu. Kita nggak tahu apakah ada harta yang tidak dilaporkan itu jadi pertanyaan. Baiklah. Jadi luar biasa ya di tengah-tengah situasi bulan Ramadan, Ya. rakyat serba terhimpit, mereka miliaran luar biasa. Oh iya. Baik, Bung Lutfi, apakah sistem demokrasi ini melahirkan lingkaran setan korupsi politik serta menyebutkan politisi yang bermental korup? Itu kan dulu katanya digaji besar supaya tidak korupsi, tapi faktanya gimana? Ya, ya. Silakan. Jadi gini, sistem demokrasi itu harus diakui memang dia sistem yang berbiaya tinggi gitu, ya. Seseorang menjadi pejabat di dalam sistem demokrasi dia harus mengeluarkan uang yang sangat besar gitu. Sebagai contoh misalnya untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur sampai presiden itu orang tersebut atau linknya begitu ya atau kemudian lingkaran itu harus mengeluarkan uang sangat besar untuk biaya kampanye, lalu kemudian untuk saksi dan seterusnya banyak sekali yang harus dikeluarkan. Itu mungkin dari mulai puluhan miliar sampai ratusan miliar bisa jadi tembus triliun gitu. Itu sangat besar gitu. Ya, sehingga sesaat setelah orang menjadi pejabat, maka yang difikirkan itu biasanya adalah bagaimana mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan tadi sebelumnya gitu. Untuk biaya-biaya politik tadi gitu yang tidak kecil jumlahnya gitu. Dan di antara jalan mudah yang dilakukan di antara adalah korupsi, penggelapan uang dan seterusnya gitu. Korupsi dari mana? Dari APBD, dari APBN, ya dari suap penyuap, dari lelang jual beli jabatan gitu. Itu bisa didapatkan gitu. Jadi itu lingkaran setannya. Dan ini juga tidak lepas ya, baik jabatan politik ataupun jabatan birokrat gitu. Nah, begitupun halnya dengan seorang yang menjadi anggota dewan seperti Bang Mekeng tadi gitu. Dia pasti untuk jadi anggota dewan itu harus mengeluarkan uang yang sangat besar gitu. Agar terpilih lagi juga harus mengeluarkan uang yang sangat besar gitu. Ya.
baik di tingkat daerah sampai kemudian tingkat pusat DPRD atau sampai DPR RI gitu. Nah, pasti harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit, dan bagaimana cara mengembalikannya? Ya, apalagi kalau bukan korupsi gitu. Nah, juga halnya itu jabatan-jabatan politik. Bagaimana dengan jabatan birokrasi seperti para pejabat di Dirjen Pajak, Dirjen ini segala macam ya. Itu kan birokrasi gitu. Atau kemudian misalnya yang lain gitu. Nah, itu juga bisa jadi tidak steril dari korupsi gitu. Karena ketika seorang misalnya dia mau naik pangkat, jabatan, menempati posisi tertentu, jabatan tertentu, ya itu seringkali ya, saya tidak mengeneralisir, seringkali itu ada pelicinnya, suap menyuapnya begitu ya dengan para pejabat yang jauh lebih tinggi. Jadi birokrat pun nggak lepas itu, tidak steril dari korupsi gitu. Kalau mekanisme itu yang masih berjalan. Sehingga ketika seorang dia ingin jabatan lebih tinggi, maka dia harus menyogok atasannya gitu atau pejabat yang berwenang. Dan lagi-lagi ya, ketika dia memperoleh jabatan dengan mengeluarkan uang yang sangat besar, maka dia akan berpikir bagaimana cara mengembalikannya gitu. Lagi-lagi korupsi gitu. Nah, jadi ini benar-benar lingkaran setan yang sulit dihindari dalam dalam sistem demokrasi, itu sangat sulit untuk kemudian dihindari gitu. Kan itu sudah seperti lingkaran setan dari biaya politik demokrasi yang sangat tinggi gitu. Iya, jadi kalau udah korup kayak gini ngapain dilanjutin kan gitu ya. Iya betul. Iya betul. Baik, Bung Lutfi, bagaimana cara ini solusinya gimana ya? Bagaimana cara mewujudkan pemerintahan dan pejabat yang clean ya, clean government ya, yang bersih dari korupsi, Bung. Ya. Jadi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih ya, maka atau pejabat yang bersih, maka sistem yang diterapkan pun harus sistem yang bersih gitu. Harus pemerintahan yang bersih, yang baik gitu, yang terbaik bahkan. Nah, kita sebagai seorang muslim tentu kita tahu bahwa sistem terbaik adalah sistem yang diwarisi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sistem khilafah gitu. Nah, di dalam sistem khilafah itu ada beberapa langkah untuk mewujudkan pemerintahan dan pejabat yang bersih dari korupsi gitu. Nah, di antara yang pertama itu adalah tentu sistem penggajian yang layak. Jadi pejabat itu diberikan gaji yang layak sehingga kemudian tidak berpikir mencari gaji penghasilan tambahan, penghasilan sampingan gitu. Sehingga dia fokus betul-betul untuk untuk bekerja ya, melayani masyarakat atau kemudian sesuai dengan tupoksinya gitu. Jadi aparat pemerintah dia harus bekerja dengan sebaik-baiknya dengan kemudian gaji atau tunjangan yang layak gitu. Maka kalau kemudian tidak mencukupi, ini akan mendorong seorang untuk melakukan korupsi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ketika awal menjabat seorang itu harus dihitung harta kekayaannya gitu. Dan kemudian ketika selesai menjabat juga dihitung gitu. Harta kekayaannya itu yang kemudian dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab gitu ya. Pada masa Umar itu menurut kesaksian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, itu Khalifah Umar itu pernah mengkalkulasi harta kepala daerah, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas gitu. Jadi pernah menghitung itu. Nah, sehingga jika ada pejabat ya yang punya harta yang enggak wajar, maka dilakukan pembuktian terbalik itu. Jadi si pejabat itulah yang harus membuktikan ente dapat harta ente ini dari mana gitu. Ya, tolong jelaskan harta. Jadi harta yang Anda miliki itu dari mana gitu loh. Ya, sehingga betul-betul meyakinkan bahwa dia memperolehnya dari jalan yang halal, bukan dari jalan yang diharamkan gitu. Nah, pernah misalnya Umar itu menyita harta kekayaannya Abu Bakrah ya, dan ketika Abu Bakrah tidak dapat membuktikan bahwa dakwaan Umar itu salah, ya sudah. Ya, istilahnya harta yang tidak bisa dijelaskan itu berarti harta yang diperoleh bisa jadi bukan dari jalan yang sah begitu. Nah, berikutnya yang ketiga, ini keteladanan gitu. Keteladanan para pemimpin gitu. Ini yang penting gitu. Juga tidak kalah penting maksud saya gitu. Yang ini menurut saya sudah juga hilang di antara para pejabat sekarang itu. Khalifah Umar misalnya pernah menyita ya seekor unta milik anaknya yang gemuk gitu, yakni Abdullah bin Umar ya, dan kemudian yang kedapatan itu makan di lahan gembalaannya milik negara, milik Baitul Mal gitu. Ya, itu bapak terhadap anak gitu. Itu kan keteladanan. Ya, sehingga pemimpin itu memberikan contoh, nih anak saya saja saya tindak gitu loh, apalagi orang lain, kira-kira begitu.
ya. Jangan kemudian orang lain ditindak, anak sendiri atau lingkungannya atau circle-nya nggak ditindak. Nah, itu kan tidak memberikan contoh dan teladan gitu. Yang keempat, ini dengan memberikan hukuman yang setimpal. Ya, dalam Islam itu korupsi termasuk dalam kategori jarima atau kejahatan yang dikenai sanksi itu dengan sanksi takzir. Dia bukan masuk kategori pencurian ya, tetapi kemudian karena tidak memenuhi syarat-syarat pencuri, maka hukumannya pun adalah takzir. Ya, adapun bentuk hukumannya itu disesuaikan dengan kebijakan khalifah. Bisa dalam bentuk tasyhir atau pewartaan berita di media sosial ini korupsi gitu, ya sehingga dia malu dibuatnya misalnya. Kalau nggak punya muka malu, nah lebih tinggi ditingkatkan lagi gitu ya. Bisa juga misalnya hukuman kurungan, hukuman penjara. Bahkan menurut Syekh Abdurrahman Al-Maliki, hukuman kurungan korupsi bisa mulai sampai 5 bulan sampai 5 tahun. Bahkan kalau daya rusaknya semakin berat, semakin besar, uang yang dikorupsi itu semakin besar, ya membahayakan ekonomi negara, mengambil hak orang-orang miskin, misalnya begitu, maka orang yang korupsi bisa dijatuhi hukuman mati gitu. Jadi tergantung daya rusaknya dan daya korupsinya itu gitu ya. Yang kelima yang juga tidak kalah penting adalah pengawasan dari masyarakat gitu. Nah, masyarakat ini dapat berperan untuk apa? Menyuburkan atau menghilangkan korupsi atau menghambat korupsi gitu. Ya, masyarakat yang bermental instan akan cenderung menempuh jalan pintas dalam berusaha dengan aparat gitu. Misalnya ketika ditilang, prit ya. Nah, itu ada suap penyuap. Jadi itu artinya kan ada peluang di situ. Yang membuka bukan hanya aparat tapi juga masyarakat. Tapi kalau masyarakat yang kritis, ya saya nggak mau ya suap penyuap, maka mereka pun akan waspada. Atau misalnya masyarakat yang terus mengawasi ya pejabat-pejabat yang korup, yang memberi menjelaskan ya, lalu kemudian melakukan kritik. Nah, itu menurut saya juga penting gitu. Jadi masyarakat yang mulia akan turut mengawasi jalannya pemerintahan dan menolak ya aparat yang mengajaknya untuk berbuat curang dan menyimpang. Nah, jadi peran masyarakat juga tidak kalah penting ya, Bung Nanang, agar aparat terus-menerus merasa diawasi mereka oleh publik, itu oleh masyarakat. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Bung Lutfi atas pemaparan. Jadi sedikit banyak ya korupsi kan itu. Iya, mau sedikit mau banyak korupsi nggak bisa disebut. Ini kalau kecil bolehlah. Nah, itu nggak bisa. Nggak Gitu. bisa. Oke, terima kasih. Walaupun faktanya dia melakukan ya, itu jangan disebar ke orang lain. Iya. Baik, Gitu. semoga Bung Lutfi Iya. keluarga senantiasa dilindungi Allah Amin, Subhanahu wa amin, ya taala. Rabbal Salam alamin. sukses dan sehat selalu, Bung. Amin, amin. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, demikianlah bincang-bincang kita yang luar biasa di sore hari ini. Ya, tetap semangat menjalankan ibadah shaum Ramadan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Amin, amin. Saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.